Assalamualaikum, halo Sobat Net. Tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Nah, perkenalkan, kami adalah tim Triwiana yang merupakan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Masyarakat. Dan kami beranggotakan 3 orang, yaitu Saya, Catur Nurkaya Utama, saya, Fitri Karisma Utami, dan saya, Monja Asita Dewi. visi kami yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang kreatif, kolaboratif, dan mengedukasi. Dengan misi 1. Meningkatkan kreativitas konten yang membangkitkan pemberdayaan masyarakat. 2. Melakukan kolaborasi dengan komunitas masyarakat. Nah, salah satu cara kami untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah membuat konten tentang mahasiswa next level. Tapi bukan next levelnya girl band Korea ya. Berbicara tentang mahasiswa nih, apalagi buat para maba yang baru saja menyandang status sebagai mahasiswa. Pastinya bakal gak sabar lagi dong memulai perjalanan baru ke dunia kampus. Bener banget. Karena masa sekolah udah berakhir, gak ada lagi nih yang namanya pakai seragam. Gak ada juga tuh jam belajar yang kaku. Apalagi les MTK dan mata pelajaran lain yang ngabisin waktu luang. Nah, karena sekarang udah masuk kuliah, pasti di bayangan kalian adalah kebebasan. Bebas pakai baju apa aja, jam kuliah yang fleksibel, yang otomatis juga bakal sering hangout bareng teman-teman. Eits, ternyata realitanya tidak sama seperti itu loh teman-teman. Sebagai mahasiswa, di fase inilah segala hal yang baik dan buruk tentang kehidupan sedang digali, dipelajari untuk membentuk karakter. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kita memegang peranan penting menjadi seorang agent of change atau agen perubahan. Tentunya, kita akan dituntut untuk mampu mencerminkan sebuah sikap sebagai seorang aktivis akademika yang berkarakter, mandiri, berbudi pekerti luhur, serta berjiwa sosial dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadinya, yang dimaksud mahasiswa next level tuh gimana sih? Mahasiswa next level bisa dibilang adalah mahasiswa yang lain daripada yang lain. Artinya, mereka punya berbagai kemampuan, baik yang perlu dikembangkan dan perlu dicari. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita nggak harus jalanin kuliah yang monoton guys, alias gitu-gitu aja. Kayak datang, ngerjain tugas, terus pulang, begitupun hari-hari berikutnya. Ada banyak banget kegiatan bermanfaat dan positif yang bisa kita ikutin selama kita jadi mahasiswa. Contohnya nih, ikut pertukaran mahasiswa, volunteer, magang, perlombaan, bahkan organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Gimana? Makin excited kan? Cara yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman membuat kita malas gerak, mudah pesimis, hingga tak acuh. Maka dari itu, agent of change kan harus jadi pelopor bagi diri sendiri dulu. Gimana mau buat perubahan untuk masyarakat jika kita masih ada di zona nyaman? Cara yang kedua adalah menguasai soft skill dan hard skill. Bila hard skill adalah kemampuan akademik, maka soft skill merupakan keterampilan kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar. Misalnya keluarga, teman, dosen, kolega bisnis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada 3 soft skill nih yang bisa dilatih selama masa perkuliahan, yaitu keterampilan leadership, empati dan perilaku positif, serta kemampuan public speaking. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Ketika kalian sibuk ikut organisasi, misalnya BEM, UKM, dan di sisi lain kalian juga ikut magang. Wah, pasti super sibuk banget tuh. Akhirnya tugas kuliah kalian malah ditinggalin. Waduh, gimana nih?
Padahal tugas utama kita sebagai mahasiswa kan kuliah. First thing first, kalian harus menentukan skala prioritas, di mana prioritas akan selalu menjadi yang utama dilakukan. Manakah kegiatan yang paling mendesak dan harus dilakukan, kemudian barulah mana yang tidak mendesak yang harus dilakukan. Antara berorganisasi, magang, dan kuliah, semua itu harus bijak. Oke, selanjutnya, jika ingin menjadi next levelnya mahasiswa, ya pastikan semua yang dilakukan adalah passion. Gak sedikit nih para mahasiswa yang mengeluhkan dirinya berada di jurusan yang salah. Wah, kalau gitu ibarat jatuh ke lubang macan dong. Kita lihat dari pengertian passion sendiri, yaitu segala sesuatu yang kita sukai dan kita pun menikmati untuk melakukannya terus-menerus. Itu artinya ketika kita mengucap, iya sih bikin capek, tapi aku suka. Nah, itu tanda bahwa yang kamu lakukan adalah passion dan kamu pun akan terus menikmati prosesnya. Jadi, walaupun kamu merasa berada di jurusan yang salah, maka gak ada salahnya kalian kembangin potensi lewat hal-hal lain yang dirasakan itu passion kalian. Misalnya aja nih, kalian bisa berpeluang mencari pengalaman sesuai dengan minat. Kalian dari jurusan ekonomi, tapi minatnya di bidang grafis. Nah, bisa banget kalian ikut kepanitiaan menjadi divisi HPD untuk membangun potensi tadi. Selanjutnya, perluas networking dan asah kemampuan. Bisa banget kalau kalian sambil ikut seminar, workshop, maupun lomba. Dengan cara ini, kalian akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas lagi mengembangkan minat sekaligus. Kalau menang lomba kan bisa dapat cuan, lumayan kan? Selain itu, kalian bisa banget nih mengkolaborasikan minat dan jurusan. Kamu minat di bidang grafis dan kamu mahasiswa jurusan ekonomi. Kalian bisa buka jasa desain di mana kemampuan yang kalian miliki bisa jadi ladang kecil-kecilan. Bisa jadi nih dari sanalah peluang emas hadir. Mantap banget nih, kalau gitu jadi kuliah sambil berbisnis dong. Tapi masalahnya mungkin banyak mahasiswa yang punya jiwa wirausaha tapi bingung mau mulai dari mana. Apalagi kan dia nggak hobi jualan. Nah, gimana tuh? Kalau mau mulai, pastinya kita harus punya motivasi dulu nih, apa yang bikin kita semangat berwirausaha mandiri. Misalnya, buat tambahan uang jajan, ataupun mulai bisnis kecil-kecilan. Kemudian, kita lihat peluang, kira-kira apa nih yang dibutuhkan dan disukai sama kalangan mahasiswa. Misalnya, jajan kecil, atau jual paket kuota dan pulsa. Mulai dari hal kecil tersebut, nggak masalah. Yang penting berani untuk memulai. Oke, bener banget. Intinya sih nggak gengsi aja. Karena sebagai mahasiswa, perubahan berada dalam genggaman kita. Plan, action, evaluation, and improvement. Dan jadilah mahasiswa di level versi kalian sendiri. Oke, last but not least, menjadi mahasiswa next level itu susah-susah gampang loh. Tinggal gimana kita jalaninnya, nikmatin prosesnya, dan pantaskan diri untuk bisa meraih impian dalam hidup. Kita akan mendapatkan hal-hal yang kita impikan kalau mau melakukan yang tidak biasa kita lakukan, yaitu keluar dari zona nyaman. So, lakukan aksi nyata mulai dari sekarang. Gimana nih materinya menurut kalian? Untuk mengoptimalkan materi dan video yang udah kalian simak kali ini, gimana kalau mulai dari sekarang kalian coba nih menerapkan salah satu hal yang udah kalian pelajari, dan kalian bisa membuat perkembangannya dengan menulis laporan mingguan di catatan kalian. Setuju? Setuju dong. Nah, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, menonton, dan ikut berpartisipasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kekurangan, dan dalam pembawaan ataupun materi. Kami selalu terbuka untuk menerima kritikan dan saran yang membangun. Semoga kita selalu berdaya. Good luck!
See you on the next video. Ciao! Wassalamualaikum.